pas sadar dokter masuk suami saya di samping saya dibilang gini, Bapak udah kasih tahu. Saya langsung bilang, kenapa dok? Aku langsung begitu kan. Bapak belum kasih tahu, belum dok, saya belum kasih tahu. Kenapa dok? Aku bilang gitu. Ibu yang sabar ya. Bayi ibu tidak seperti bayi yang lainnya. Setiap kali bangun pagi, jatah usia makin berkurang di bumi. Makin sadar, harus makin semangat dalam hal yang sedang diperjuangkan di sini. Bertahanlah selama kamu masih bernafas. Jangan keluar dari perjuangan. Apalagi kita berjuang untuk orang-orang yang kita cintai. Jangan menyerah, karena kamu tidak sendirian. Kita bersama-sama. Ketahuilah, kesalahan yang paling besar bukanlah kegagalan, tetapi adalah berhenti dan menyerah sebelum merasakan keberhasilan itu. Sahabat semua, selamat datang dalam Rumah Cerita Uma. Sahabat Uma semuanya, alhamdulillah saat ini kita sudah kedatangan Keke dan mamanya Keke. Assalamualaikum Keke. Waalaikumsalam. Ih, sumringah banget, lagi happy, lagi bahagia ya. Senang ketemu Ustazah Oki ya. Seneng banget, Masya Allah. Keke capek nggak hari ini? Padahal kita dari acara pagi ini, Masya Allah. Berangkat dari pagi ya, Dek. Happy banget ya mukanya. Mama Keke sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Mama Keke, dengan kehadiran Keke ini mengingatkan saya pada episode sebelumnya tentang seorang anak namanya Wildan ya, kalau nggak salah sama. Ciri-cirinya sama. Maknanya adalah bentuk mata dan yang paling terlihat jelas adalah bentuk tangan. Ya. Boleh dilihatin sayang tangannya biar tante-tantenya lihat. Nah, jadi kalau boleh kembali dijelaskan, Keke ini kenapa? Mau Keke yang jelasin apa Mama yang jelasin? Mama aja. Oke deh. Kalau Keke kenapa Mama? Ada sindrom apa Mama? Apert syndrome namanya. Apert syndrome. Saya boleh cerita ya dari waktu awalnya hamil itu ya. Sampai melahirkan. Saya kan waktu itu saya kerja, saya kan medical check up. Nah saya kan nggak tahu kalau saya kan hamil juga susah. Anak pertama waktu itu tahun 2004. Nah pas medical check up itu 2009 Januari, tanggal 13 Januari. Nah saya ditanyain waktu medical check up, Ibu sedang hamil? Saya bilang saya enggak, saya bilang gitu. Ya udah, akhirnya biasa kan di ronsen semuanya, oke. Terus besoknya itu kan hari Sabtu, hari Senin saya masuk, ada teman saya yang kena cacar. Saya kan belum sama sekali kena cacar dari kecil. Nah saya pikir, bukan gitu. Pas hari Minggunya saya flek. Saya kalau mens kan nggak langsung, jadinya flek dulu. Saya pikir berarti dapat. Alhamdulillah saya udah sekarang dapat mens karena saya udah medical check up. Kan harus nunggu dulu. Nggak boleh kalau medical check up kalau kita jadi lagi menstruasi. Jadi itu rutin medical check up ya? Untuk kesehatan. Iya, kantor saya setiap setahun sekali. Itu hebat loh Bu, maksudnya itu tidak semua orang menjalankan dan peduli dengan hal itu kan, tapi rutin melakukan medical check up. Iya, seperti itu. Nah, terusnya hari Senin itu teman saya masuk, dia kena cacat, jadi udah kering 2 minggu ya, jadi dia masuk. Ke mana? Masuk ke kantor. Nah, saya kan berhubungan, yang namanya kerja kan ada tanya-tanya. Iya. Nah, saya pikir itu saya ada melenting di sini. Saya pikir jerawat, saya kan kalau dapat kan biasa satu jerawat entah di sini. Ketularan cacar. Nggak taunya. Temen saya bilang gini, Mbak tuh kayaknya bukan cacar deh Mbak. Masa sih orang ini jerawat? Coba aja Mbak periksa. Saya periksa deh tuh. Ya ini Bu cacar. Oh, ya udah Ibu dalam keadaan hamil nggak? Ya saya bilang nggak juga, orang saya lagi flek-flek gitu. Itu pasca medical check up ya? Iya, pasca medical check up, jadi 3 hari, jadi hari Selasa itu jadinya. Terusnya pas dibilang oke Ibu, kalau Ibu nggak hamil, saya kasih obat, harus minum obat. Satu udah ronsen. Sudahlah medical check up ronsen kan nggak boleh ya untuk orang hamil. Iya. Kemudian
kedua kena cacar dan ada obat. Cacar, obat. Nah, terus ada teman saya kan karena saya usia waktu itu kena itu umur 39 saya waktu itu ya. Terus teman saya bilang gini, Mbak, nanti takutnya kan bopeng katanya kalau udah umur ya. Saya kan belum pernah kena kan. Lalu ke dokter di daerah Santa. Itu untuk khusus yang untuk itu, jadi obat paten. Untuk yang cacar. Untuk yang cacar, saya ditanya, Ibu udah kena hamil? Ya saya bilang enggak. Jadi saya dikasih vitamin C dan sebagainya. Nah terus selang 2 hari saya minum obat, kok saya mualnya enggak. Ih, kenapa ya, masuk angin? Enggak. Apa enggak? Kok men saya juga berhenti. Oke. Aku pikir apa karena saya minum obat, saya biasanya kalau saya biasa dulu kan minum obat apa sih kalau misal flu saya minum berhenti. Apa karena itu ya? Enggak. Tapi kok perasaan saya nggak enak. Coba deh Pak beli tes pack. Nah, saya tes pack, besoknya garis 2 tuh. garis 2. Saya pikir ini salah nih kali. Besoknya saya lagi tes pack. Ya udah, saya mau gimana? Saya nyebutnya astagfirullahaladzim karena saya ingat kan apa-apa yang ronsen dan sebagainya. Saya tapi nggak tahu. Terus akhirnya saya ke dokter kandungan, saya bilang, Dok, saya positif tapi saya kena cacar. Kalau saya ikut periksa kasihan kan nanti nularin yang lain-lainnya kan. Saya nunggu dulu jadinya. Oke Bu, tunggu dulu Bu. Ibu minum obat apa? Saya sebutin obat ini. Oh ya udah Bu, terusin aja obat apa namanya? Vir apa ya, saya lupa deh namanya. Terus yang dokter yang saya paten kan saya coba balik lagi. Saya cerita, Dok saya positif. Dokter itu kaget. Oh iya Bu. Akhirnya saya nggak dikasih suntik lagi, cuman dikasih obat. Mungkin itu. Nah saya nggak tahu juga ya walau alam ya karena itu apa memang udah garis hidup saya harus punya anak khusus. Ya saya udah pasrah aja. Tapi saya browsing tuh di internet. Ini apa yang nanti terjadi? Saya nanya dokter, Dok ini saya kan begini saya ceritain yang tadi kan. Terus sama dokter kandungan saya, karena janin saya oke. Terus dokter bilang gini, Ibu percaya ada Tuhan? Saya bilang ya saya percaya lah Dok. Ibu bagus kok ini janinnya. Ya udah, cuman kok ada perasaan saya tuh yang ganjel ya. Terus pas saya lihat, saya browsing, di situ bilangnya kalau pasca awal, kalau kita seperti yang saya minum obat cacar itu, nanti ada entah dari dalam, entah dari luar. Tapi saya nggak tahu seperti itu. Saya nggak berani nanya. Tapi salah satu saya skip untuk melakukan itu, saya harusnya ke dokter yang lain, saya tidak. Second opinion. Iya, karena saya yakin, oh ya udahlah, ya Bismillahirrahmanirrahim lah. Aku bilang gitu, kalau dokter bilang oke. Jadi selama 9 bulan ketika di USG semua normal. Tapi waktu itu USG-nya belum ada 4 dimensi, saya baru 3 dimensi, jadi nggak kelihatan. Nah pas yang 8 bulan saya cek yang kedua, dokternya bilang gini, Ibu saya langsung kamar. Loh, kenapa Dok? Aku bilang gitu. Akhirnya plasenta saya sama dia itu mengecil. Jadi asupan makanan sama udara, dia kan nanti bahaya. Takutnya meninggal dalam kandungan, itu yang sering terjadi. Penyebabnya apa itu Bu kayak gitu Bu? Mungkin karena usia ya, saya nggak tahu juga ya pada saat itu ya. Mungkin karena saya kan udah 39. Nah setelah itu saya bilangin dokternya, boleh nggak Dok besok? Ibu harus sore ini saya tunggu. Akhirnya saya masuk ke rumah sakit haji, waktu itu di rumah sakit Pondok Gede. Terus saya kasih 3 kali suntik penguat paru-paru. Jadi dalam 3 hari saya harus mengeluarkan dia. Dalam 8 bulan? Jadi 8 bulan. Itu termasuk prematur nggak sih Bu? Termasuk ya, prematur ya, seperti itu. Jadi dia lahir beratnya 2,5. Itu termasuk bayi prematur. Ya, dengan tinggi waktu itu 45. Seperti itu. Kecil ya. Nah, di situ itu dia saya melahirkan. Kalau orang teman saya kan jenguk saya ya, tapi kok mukanya sedih. Saya kan aku kepikiran, saya lupa tuh apa yang saya browsing. Kok teman saya kalau Ibu ngeliat bayi biasa aja? Belum melihat bayi. Oh belum melihat bayi. Tapi teman saya ngunjungin saya. Kenapa nggak lihat bayi pada saat itu? Masih di kan NICU? Saya di ruang NICU. Langsung di ruang NICU. Terus saya belum sadar. Terus pas sadar, dokter masuk, suami saya di sampingnya, samping saya dibilang gini, Bapak udah kasih tahu. Saya langsung sebutan, kenapa Dok? Aku langsung begitu kan. Bapak belum kasih tahu? Belum Dok, saya belum kasih tahu. Kenapa Dok? Aku bilang gitu.
Ibu yang sabar ya, bayi ibu tidak seperti bayi yang lainnya. Yang gimana? Terus suami saya bilang ini menyatu, jadi tangan ini jadi menyatu, ini kan sudah dioperasikan, seperti itu. Saya mikir menyatu itu kayak bebek, jadi ada ini selaput-selaput saya pikiran saya. Terus udah gitu dokter yang sabar ya Bu, ya saya mau ngoper cuma air mata aja deh itu. Jadi pada saat itu cuma taunya ya udah tangan anak saya menyatu, dah itu aja informasinya. Cuma saya itu tahu itu, terus saya itu kan lahirnya hari Sabtu ya. Minggu saya belajar jalan, hari Seninnya saya ngelihat bayi ini ke ruang NICU di lantai 4. Apa saya lihat? Ya, apa yang terjadi pada saat Ibu lihat keadaannya? Ya saya shock banget ya. Karena? Ya bentuknya, Masya Allah, ya nggak bisa dilikusin deh. Saya kan orangnya perfect, jadi bentuknya tuh seperti itu ya. Saya cuma air mata aja, saya nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa. Kalau boleh digambarkan secara kata-kata Bu, gambaran waktu Keke kecil itu, selain kecil, kemudian jadi kepalanya gede, kepalanya besar. Apa kalau sindrom upper syndrome kepalanya besar ya? Ya, rata-rata, tapi dia nggak ada hidrasi palu sih, nggak, alhamdulillah. Cuman mungkin karena masih 2,5 kali ya, jadi seperti kepala itu. besar. Kepala besar, terus tangannya menyatu. Tangannya menyatu, terus jadi kalau di inkubator kan ditabung. Nah terus ada satu lagi di kepala, ada tabungnya lagi. Saya nggak ngerti istilahnya apa ya, seperti itu. Jadi dia minum kakinya juga ini ya, menyatu juga. Menyatu. Saya nggak operasi karena kaki nggak operasi. Waktu dokter di harapan kita, dokter Henry namanya, tapi dia sudah pensiun tahun 2013 kali ya. Dokter Henry bilang gini, Ibu kalau saya boleh saran, jangan dioperasi kakinya. Kalau kaki kan yang penting kan buat bisa jalan, bisa jalan. Ya. Soal di sini syaraf-syaraf Bu. Oh iya betul. Seperti itu. Oh iya baik dok. Nanti kalau ibu ini mau operasi, yang penting bisa buat nulis kalau ini tegang buat gitu ya. Buat fungsi kan. Iya betul. Mau nggak mau harus dioperasi seperti itu. Jadi usia dia 2 tahun kurang 10 hari saya operasi. Jadi kita kembali lagi waktu di NICU, Ibu lihat keadaan bayi yang berbeda jauh dan nggak pernah terbayang sebelumnya, nggak pernah lihat bahkan sebelumnya. Pernah. Jadi saya tuh apa pertama kali ketika datang ke sana dalam keadaan masih sakit sesar? Iya. Datang ke sana. Nggak terasa, jadi saking sakit saya nggak terasa. Nggak ada rasa sakit, cuma saya kaget ngeliat, ya Allah. Jadi suami tidak menjelaskan secara spesifik, Ibu lihat dengan mata kepala Ibu sendiri. Jadi suami saya juga nggak bisa berkata apa-apa, jadi mungkin shock juga ya. Ya gimana ya. Ya saya nggak bisa ngomong apa-apa juga ya, saya cuman astagfirullah, ya udah saya diem, cuman air mata aja geres terus itu sampai terus saya udah nengok itu kan cuma sebentar ya, itu juga harus pakai segala macam ini. Saya ke atas ke ruang perawatan saya baru duduk di telepon, Ibu, bayi Ibu harus di ICU. Kaget lagi kan saya, loh kenapa? Detak jantungnya cepat. Jadi jantungnya lebih cepat. Itu sudah di NICU kan Bu? Di NICU jadi di ICU. Oh oke. Jadi di ruang ICU, jadi 2 hari dia dapat seperti itu. Jadi saya di ruang ICU 2 hari. Jadi waktu saya pulang dia masih di ruang ICU. Saya boleh pulang kan, bayinya tetap masih di sana. Jadi ibu tiap hari harus antar ASI. Nah pas ASI saya juga nggak banyak karena mungkin di shock ya, kayak seperti itu pengaruh juga kan. Jadi saya itu sampai cuma dapat tuh 20 cc. Sambil nangis ya Bu? Sampai udah nggak bisa ngerti sambil apa-apa. nangis. Terus ada kan ibu-ibu yang lain juga kan nangis juga, anaknya biasa kata kuning. Dia nangis ini, terus saya bilang gini, Ibu alhamdulillah lihat anak bayi saya. Nah dari situ dia boleh, Ibu harusnya jangan sedih, masih bisa. Kalau saya harus gimana? Saya nggak tahu lagi. Seperti itu. Ya seperti itulah.